Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu mahasiswa yang saya hormati. Hari ini kita akan menempuh perjalanan intelektual yang sangat penting bagi Anda sebagai calon guru MI. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan 4 hal pokok. Konsep dasar bahan ajar, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bahan ajar, fungsi bahan ajar dalam ekosistem pembelajaran, karakteristik bahan ajar yang ideal, urgensi bahan ajar khususnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Keempat poin ini akan menjadi bekal fundamental Anda sebelum kita masuk ke tahap merancang bahan ajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pernahkah berpikir mengapa pemahaman berbeda? Sebelum kita masuk ke teori, saya ingin mengajak Anda merefleksikan sebuah fenomena yang sangat umum terjadi di kelas. Pernahkah Anda bertanya mengapa satu guru mengajarkan materi yang sama kepada kelas yang sama, namun menghasilkan tingkat pemahaman yang sangat berbeda-beda pada setiap peserta didik? Ada anak yang langsung paham, ada yang perlu pengulangan berkali-kali, bahkan Anda yang sama sekali tidak memahami. Apa masalahnya ada pada guru, atau pada siswanya, atau pada kurikulumnya? Jawabannya ada pada satu hal yang kerap diabaikan, yakni pada kualitas pembelajaran atau kualitas bahan ajar yang digunakan. Lalu, apa sebenarnya bahan ajar itu? Secara esensial, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Perhatikan kata segala bentuk. Ini penting karena bahan ajar bukan sekedar buku teks. Kita mengenal setidaknya ada 4 kategori bahan ajar. Ada cetak buku, modul, LKPD, audio, rekaman suara, podcast atau edukasi visual dan poster. Ada flashcard, media digital interaktif atau aplikasi edukasi. Jadi ketika Anda mengajar di MI, apakah Anda memilih LKPD, flashcard, atau video pembelajaran? Semuanya adalah bahan ajar selama ia dirancang secara sadar untuk memfasilitasi proses belajar. Lalu, fungsi bahan ajar dalam ekosistem pembelajaran MI? Pertanyaan penting berikutnya, apa fungsi bahan ajar di ruang kepala? Apa fungsi bahan ajar di ruang kelas madrasah ibtidaiyah? Bahan ajar bukan sekedar pelengkap, melainkan ia sebagai 4 pilar fungsi utama. Yang pertama, pedoman guru bahan ajar adalah kompas yang mengarahkan alur pembelajaran secara sistematis. Tanpa bahan ajar yang baik, guru berisiko meloncat-loncat antar topik tanpa arah yang jelas. Yang kedua, sumber belajar. Siswa, bahan ajar adalah jendela informasi, pintu utama bagi peserta didik untuk mengakses materi. Disinilah siswa pertama kali bertemu dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, alat evaluasi bahan ajar yang dirancang baik sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi dengan akurat. Yang keempat, pencapai tujuan. Pada akhirnya, bahan ajar adalah sarana esensial untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran benar-benar tercapai, bukan sekedar terlaksana. Lalu, karakteristik bahan ajar yang ideal itu seperti apa? Saya tegaskan ada satu prinsip penting, yakni bahan ajar tidak bisa dibuat sembarangan. Ia harus memenuhi kriteria karakteristik yang ideal. Ada 5 karakteristik pembentuk bahan ajar yang ideal, yakni 1. Relevan bahan ajar harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tidak ada materi yang asal ada tanpa keterkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Sesuai dengan karakteristik. Siswa ini sangat krusial untuk konteks MI. Bahan ajar harus cocok dengan usia dan psikologi perkembangan siswa MI. Apa yang tepat untuk SMP belum tentu tepat untuk peserta didik MI. Yang ketiga, sistematis materi harus disusun secara berurutan dan logis, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Yang keempat, menarik bahan ajar harus menghadirkan visual dan bahasa yang memancing rasa ingin tahu. Jika bahan ajar membosankan, maka perhatian anak akan beralih
dan pembelajaran gagal sebelum dimulai. Yang kelima, mudah digunakan. Bahan ajar harus praktis bagi guru dan ramah bagi siswa. Jika guru kesulitan menggunakannya atau siswa bingung membacanya, maka bahan ajar itu sudah tidak lagi fungsional. Lalu, urgensi khusus bahan ajar untuk anak MI. Mengapa bahan ajar itu begitu urgent, bahkan lebih kritis di jenjang MI dibanding jenjang lain? Karena anak usia MI berada dalam fase perkembangan yang sangat spesifik. Mereka membutuhkan jembatan khusus menuju pemahaman yang konkret melalui 3 pendekatan, yakni dari abstrak ke yang konkret. Anak MI belum mampu berpikir abstrak sepenuhnya. Tugas bahan ajar adalah mengubah konsep yang rumit menjadi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dibayangkan. Mempertahankan fokus, rentang perhatian anak usia MI masih sangat singkat. Bahkan bahan ajar yang visual dan menarik menjadi kunci untuk menahan fokus mereka lebih lama. Sesuai dengan tahap perkembangan, bahan ajar harus menjadi jembatan antara dunia bermain anak dengan dunia akademis formal. Tidak terlalu kaku seperti kuliah, tidak terlalu bebas seperti bermain tanpa tujuan. Selanjutnya adalah sintesis, menyatukan elemen menuju pembelajaran yang bermakna. Jika kita rangkum perjalanan hari ini, ada alur logis yang harus Anda pegang, yakni memahami konsep dasarnya, menjalankan fungsinya di kelas, memenuhi karakteristik ideal, menjawab urgensi anak MI, pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan bermakna. Keempat elemen ini bukan berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah satu ekosistem yang saling menopang. Jika salah satu lemah, efektivitas pembelajaran itu juga akan melemah. Nah, tugas kita membawa teori ke ranah praktik untuk memastikan bahwa pemahamannya tidak hanya berhenti di tataran teori. Saya memberikan tugas reflektif untuk pertemuan berikutnya, yakni 1. Identifikasi. Temukan satu bahan ajar nyata yang pernah Anda gunakan atau yang Anda temui di kelas MI atau SD. Yang kedua, analisis berdasarkan 4 pilar hari ini. Konsepnya termasuk jenis apa, fungsinya juga, apakah perannya benar-benar berjalan, karakteristiknya, apakah memenuhi 5 kriteria ideal, urgensinya, apakah cocok dan efektif untuk anak MI? Tuliskan temuan Anda dan persiapkan untuk diskusi di kelas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa!